saya di kode dengan 2309. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktikum pelajaran mesin dengan big data understanding. Nah, dalam proses pengembangan model machine learning, kualitas dan data memegang peranan krusial. Mana data yang belum dipahami dengan baik atau masih memiliki permasalahan seperti distribusinya tidak normal, adanya outlier atau mungkin value dapat menurunkan kinerja model. Karena itu, sebelum tahap pemodelan dilakukan, perlu memiliki tahap berupa data understanding dan data processing, di mana data understanding ini merupakan tahap awal dalam mesin learning yang bertujuan untuk memahami struktur, karakteristik, dan pola yang ada pada dataset. Sedangkan data processing ini adalah tahap pembersihan dan persiapan data sebelum digunakan dalam pemodelan. Nah, yang pertama, tahap awal dalam praktikum ini adalah mengimport library yang diperlukan, yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn, di mana library itu untuk mendukung proses serta visualisasi data. Yang kemudian datasetnya akan dibaca ke dalam Python menggunakan Pandas agar dapat diproses dan dianalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya, setelah dataset berhasil dimasukkan, tahap selanjutnya yaitu membaca dan kasih informasinya, di mana pada langkah ini fungsi dan info digunakan juga dengan fungsi.describe. Fungsi.info ini digunakan untuk mengetahui struktur data, termasuk jumlah baris, jumlah kolom, serta tipe data pada setiap atribut. Untuk fungsi.describe-nya dimanfaatkan untuk menampilkan statistik dasar dari data numerik seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selanjutnya, melakukan analisis statistik deskriptif yang lebih mendalam, di mana di sini kita akan menghitung nilai mean, median, dan modus, standar deviasi, serta varians dari data numerik. Kemudian setelah tahap analisis statistik selesai, kita akan membuat visualisasi datanya. Visualisasi awal yang digunakan berupa histogram untuk menampilkan distribusi data numerik. Di sini kita bisa melihat apakah pola penyebaran data cenderung normal atau tidak. Kemudian dibuat juga visualisasi box plot untuk menampilkan persebaran data sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya outlier. Selanjutnya, di sini kita membuat scatter plot. Scatter plot ini untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Dengan scatter plot, kita dapat mengamati apakah terdapat pola atau variasi tertentu di antara kedua variabel tersebut. Kemudian kita membuat correlation heat map untuk menampilkan hubungan antar variabel numerik dalam dataset. Di visualisasi ini untuk memudahkan dalam memahami tingkat korelasi antar atribut secara linear. Nah, dari tahap pertama atau part 1 yang kita dapat bahwa berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan visualisasi yang dilakukan, disimpulkan bahwa dataset memiliki karakteristik data numerik yang cukup bervariasi, dari mulai output.info dan .describe. Terlihat bahwa struktur dataset sudah jelas didominasi oleh tipe data numerik, serta memiliki nilai-nilai statistik dasar seperti mean, minimum, dan maksimum yang dapat dianalisis dengan baik. Dan berdasarkan histogramnya juga tampak bahwa tidak semua data mengikuti distribusi normal, karena beberapa atribut menunjukkan kebencangan atau skewness. Ini menandakan bahwa pola distribusi antar variabel tidak seragam. Dari box plot juga terlihat adanya sejumlah outlier yang berada di luar batas wajar. Perlu diperhatikan karena bisa mempengaruhi hasil analisis berikutnya. Untuk scatterplotnya memperlihatkan adanya hubungan tertentu di antara beberapa variabel numerik, baik korelasi yang cukup kuat maupun yang lemah. Sementara itu, correlation memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keterkaitan variabel, sehingga dapat diidentifikasi mana variabel yang memiliki korelasi dan mana yang tidak. Nah,
Ada untuk analisis squamous kurtosis dan histogram. Selain memanfaatkan statistik deskriptif, pemahaman terhadap data juga bisa diperoleh dengan meninjau bentuk distribusinya. Skewness itu merupakan ukuran statistik yang menunjukkan tingkat ketidaksimetrian distribusi data. Sementara itu, kurtosis digunakan untuk menjelaskan bentuk ekor distribusi serta tingkat keruncingannya. Di sini nilai skewness yang positif menunjukkan distribusi yang menceng ke kiri, dengan bagian kanan kurva lebih memanjang. Sebaliknya, skewness bernilai negatif menandakan distribusi miring ke kanan dengan bagian kiri kurva yang lebih panjang. Pada kemanjangan ini memberikan gambaran tambahan mengenai pola penyebaran data. Nah, untuk mengetahui tingkat kemanjangan itu, kita akan melakukan perhitungan skewness pada setiap atribut dalam dataset global water repository yang telah dimuat sebelumnya di link data. Untuk caranya itu, hal yang perlu dilakukan adalah menganalisis distribusi data dengan menghitung nilai skewness. Untuk proses ini, menggunakan kembali dataset global water repository yang sebelumnya sudah dimuat di lingkaran. Nah, sebelum melakukan perhitungannya, langkah awalnya itu adalah mendeteksi kolom dengan tipe data numerics, karena squamous hanya bisa diberikan pada data berbentuk angka. Di sini bisa kita lihat penyelesaian kolomnya. Kemudian, secara otomatis Python menghitung skewness hanya untuk data numerik. Dari hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa sebagian besar atribut numerik memiliki distribusi yang mendekati minimal, namun ada sekitar 10 atribut dengan nilai skewness yang cukup besar sehingga distribusinya tidak normal, yaitu present in, serta beberapa indikator kualitas udara seperti karbon monoksida, ozon, hidrogen dioksida, sulfur dioksida, PM2,5, PM10, EPA index, dan GB delta index. Nilai skewness yang tinggi pada atribut tersebut menandakan distribusi yang sangat tidak simetris. Jika dilihat dari arahnya, atribut seperti temperatur, humidity, dan moon illumination cenderung memiliki distribusi yang memanjang ke kanan, sedangkan sebagian besar atribut lainnya menunjukkan pola distribusi yang memanjang ke kiri. Kemudian, di sini kita melakukan analisis dosis untuk menilai apakah tingkat keruncingan distribusi data. Batas acuan yang digunakan adalah nilai 3. Jika kurtosis bernilai 3, maka distribusi data dianggap normal secara ideal. Sebaliknya, apabila nilainya lebih 3, maka distribusi tersebut tergolong terlalu runcing dan dikenal sebagai leptokurtosis. Nah, dari hasil perhitungan kurtosis, tidak ada atribut yang menunjukkan distribusi normal ideal. Sejumlah atribut seperti win, FPH, win KPH, FM, visibility, serta beberapa indikator kualitas udara memiliki nilai kurtosis yang tinggi, sehingga distribusinya cenderung tajam atau leptokurtik. Untuk memperjelas interpretasi hasil di sini kita bisa melakukan visualisasi menggunakan histogram. Sebelum membuat histogram, library Matplotlib beserta fungsi yang diperlukan dipanggil terlebih dahulu agar grafik dapat ditampilkan. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya. Di sini ukuran tampilan histogram bisa diatur dengan mengubah parameter fixed size agar grafik terlihat lebih jelas. Nah, dari histogram yang mendasarkan bahwa tanpa atribut latitude, temperatur, humidity, dan moon illumination memiliki distribusi yang cenderung miring ke kiri dan menandakan skewness bernilai negatif. Sedangkan di sisi lainnya, atribut precipitation, visibility, serta seluruh variabel air quality menunjukkan pola distribusi yang tidak normal. Selain itu, atribut UV index terlihat konsentrasi pada 2 nilai tertentu. Karena itu, untuk memahami karakteristik UV index dengan lebih detail, analisis selanjutnya dapat dilakukan menggunakan box plot.
Nah, sini bisa kita lihat rata-rata nilai pada atribut UV index adalah sekitar 2,4 dengan standar deviasi 350. Dari hasil visualisasi boxplot terlihat adanya dua outlier, yaitu nilai UV index yang lebihnya angka 8. Nah, di sini kita bisa membuat diagram batang data kategori. Atribut MONPACE memiliki tiga kategori. Phase meaning gibbous merupakan yang paling dominan dalam. Kemudian ada full moon dengan jumlah sekitar 400 data. Sedangkan kategori dengan frekuensi paling rendah adalah waxing gibbous yang hanya berjumlah sekitar 200 data. Kemudian buat heat map matriks korelasinya bisa kita lihat di sini. Lewat visualisasi correlation heat map, keterkaitan antar variabel dapat didapati dengan lebih jelas, khususnya pasangan variabel yang memiliki korelasi tinggi. Kemudian, karena dataset cuaca tidak memiliki missing value, maka tidak diperlukan tahapan pembuktian data tambahan. Oleh karena itu, uh, untuk selanjutnya kita akan memakai dataset transaksi penggunaan format pickle yang selanjutnya akan melalui proses data cleaning. Di sini juga terlihat ada data imputation-nya. Bisa melihat data imputation. Kemudian input total amount dengan rataan. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari ini, kesimpulannya itu fungsi Python yang bisa dipakai untuk data cleaning. Yang pertama, cek dan tangani missing value. Ada f is null, df is null yang untuk mendeteksi nilai kosong per sel atau kolom. Kemudian def is null untuk jumlah missing value. DF drop null hapus baris atau kolom yang missing. DF fill null isi missing yang tertentu. DF kolom untuk imputasi MEA seperti input total amount dengan rataan. Alternatif yang sering dipakai di MS clearing input. Kemudian selanjutnya memperbaiki tipe data dan format biasa menggunakan data types untuk mengecek tipe data, ASTP untuk berubah tipe, PD to date time untuk teks tanggal, PD to numeric, paksa jadi numeric. Kemudian selanjutnya untuk duplikasi dan konsistensi data, duplicate untuk deteksi duplikat dan selanjutnya. Kemudian ada pembersihan kategori, itu menggunakan df column str strip, df column str lower, df column str replace. Kemudian ada outlier dan nilai tidak wajar, itu menggunakan dfx clean lower dan seterusnya. Nah, adapun kesimpulan dari hasil praktikum ini, yang pertama, smoothness dan komposis membantu membaca bentuk distribusi data normal atau tidak normal. Kemudian, mayoritas atribut murid cenderung mendekati normal, tetapi ada atribut yang jelas tidak normal. Yang ketiga, tidak ada atribut yang normal ideal menurut proses ambang 3. Di mana beberapa atribut cenderung leptokurtik atau terlalu runcing, sedangkan atribut lain lebih lanti-kurtik. Selanjutnya, histogram validasi hasil smoothness atau komposis dan membuat pola lebih mudah terlihat. Sejumlah atribut seperti itu temperatur terlihat punya pola kebencangan tertentu. Atribut precipitation, visibility, dan quality tampak jelas tidak normal. Mana di sini juga UPNX punya pola khusus plus outlier karena histogram menunjukkan konsentrasi nilai tertentu. Kita bisa melanjut ke box plot dan menemukan outlier. Kemudian distribusi kategori juga penting. Diagram batang MONPACE menunjukkan ketimpangan frekuensi kategori dan heatmap korelasi untuk memahami hubungan antar variabel dan membantu seleksi fitur. Yang keempat itu kebutuhan data cleaning tergantung kondisi dataset, mana dataset cuaca tidak diagnosis view cleaning minimal. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.